Oke, halo semua, kembali lagi saya Axel, dan kali ini saya akan melakukan in-depth tour dari Nissan Leaf Sporty Edition. Jadi ini di Gias 2021 Nissan memajang Nissan Leaf tapi dengan sejumlah penambahan aksesoris, yaitu adalah Sporty Edition. Nah, untuk lampunya di sini dia ada DRL, tapi kalau kita nyalain lampu senja dia meredup. Ada lampu besarnya di sini, proyektor, lampu jauhnya yang proyektor yang di sini. Dan dia untuk lampu sen masih halogen. Untuk fog lamp dia masih halogen juga. Tapi di sini, nah ini yang versi Sport Edition dia dapat penambahan di bagian sini ya, dia ada penambahan stiker warna merah. Untuk grill dia udah V-Motion, dan ini dia warnanya kalau dari jauh tuh kayak biru-biru gini ya. Dan ini dia kameranya udah 360 derajat alias round view monitor. Untuk charger, nah ini kita dapat dua jenis. Yang ini tuh yang fast charging, jadi kita bisa ngecas di SPKLU terdekat. Ini kalau 0 sampai 80% 30 menit. Dan ini adalah charger yang biasa. Nah, untuk mesin, karena dia mesinnya ini elektrik ya. Jadi kita buka dulu mesinnya. Nah, mesinnya ini dia mesin listrik. Untuk tenaganya adalah 148 horsepower dan torsinya ada 320 Nm. Dan ini dia CBU Jepang ya. Nah, ini dia CBU Jepang. Untuk ruang mesin sudah dicat dan ini ABS-nya ada di belakang sini. Tapi sudah ada peredam juga. Untuk peleknya, nah ini dia juga beda ya, versi Sport Edition. Jadi peleknya ini dia pakai brake mereknya. Dan ini dia pakai ban Dunlop Direza DZ101 dengan ukuran ban sebesar 225 45 R18. Dan ini penanda mobil listrik ya, dia zero emission. Dan di sini dia ada stiker warna merah sebagai penanda kalau ini yang versi Sport Edition. Nah, untuk atapnya dia ini yang versi two-tone. Jadi dia nambah 2,5 juta dari harga aslinya. Nah, untuk spion di sini dia warna hitam karena ini two-tone dan dia ada stiker warna merahnya di bagian sini. Dia sudah kamera 360, di spion juga ada. Nah, untuk door handle dia smart key dengan tombol untuk bukanya itu dari sini. Handle chrome. Pilarnya di sini hitam glossy. Nah, di bagian interior untuk jok dia masih manual, ada reclining, head adjuster, dan di sini dia ada sliding. Nah, karpetnya di sini dia pakai karpet warna merah juga dengan bordiran leaf yang ini besi ya. Untuk transmisi di sini dia matic ya, 2 pedal karena ini mobil listrik. Di sini ada tempat kosong, ini buat ETC biasanya kalau di Jepang. Ada tuas untuk buka kap mesin, dan untuk door trim ini bahannya dia masih plastik ya. Di sini soft touch. Nah, ini soft touch. Di sini juga udah soft touch. Door handle-nya ini chrome. Nah, untuk yang di sini dia ini sudah dikasih warna merah juga. Ini versi Sport Edition. Untuk black piano ini memang standar di Nissan Leaf. Nah, untuk power window auto up and down di sisi driver, ada power door lock, window lock, electric mirror yang sudah electric recline. Nah, juga di sini dia ada beberapa tombol ya, dan ini dia belum ada fitur safety-nya dari Nissan Intelligent Mobility. Jadi di sini cuma tinggal untuk ngatur waktu ngecas, untuk buka tempat listrik, dan ini buat matiin suara artifisial. Di sini dia juga ada untuk dimmer dan ada untuk trip reset. Nah, di bagian interior di sini kita juga mendapatkan aksen warna merah ya dengan lining chrome di bagian sini. Untuk dashboard standar dia masih hard plastik semua. Nah, untuk speedometernya, nah ini yang menarik. Jadi speedometer ini half TFT. Jadi di sini dia ini layarnya, yang di sini tuh analog. Ini untuk speedometer. Tachometer itu ada di bagian sini ya. Dan ini menunya dia udah full color. Nah, untuk menu-menunya tuh diakses dari bagian sini. Ada untuk audio steering switch, ada seat track, dan di sini juga dia ada untuk back. Nah, di sebelah kanan dia juga ada untuk pengaturan cruise control yang sayangnya dia belum adaptif ya, seperti di Nissan Kicks. Nah, di sini ada cruise control, ada voice command, ada tombol untuk mengangkat telepon. Untuk pengaturan setir, dia cuman tilt ya, belum teleskopik, dan ini dia udah flat bottom, dan ini dia jahitannya warna biru di sini. Nah, untuk lampu di sini dia udah, nah lampu di sini udah auto ya, ada fog lamp. Nah, untuk wiper di sini dia udah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Nah, di sini dia juga ada kisi AC dengan warna merah ya di bagian sini. Untuk yang versi Sport Edition ada lampu hazard, dan ini dia chrome ya di sini. Nah, untuk head unit yang spek Indonesia ini agak beda dengan spek Jepang. Jadi yang spek Indonesia ini layarnya sedikit lebih kecil dibandingkan yang spek Jepang. Jadi dia layarnya cuma 8 inci. Tapi walaupun dia 8 inci, tetap dia head unitnya ini lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini ada knob untuk volumenya juga, ada untuk scroll, dan ini dia ada tombol-tombol fisikal ya. Dan di sini juga ada menu untuk kamera, untuk akses kamera 360-nya.
AC. Nah, karena ini head unitnya tadi dibedain dengan spek Jepang, jadi AC-nya tuh tidak terintegrasi dengan head unit. Nah, ini bagus ya. Jadi di sini dia ada pengaturan untuk kipasnya, dan ini untuk suhunya ya. Ini ada heaternya juga, dan ini bisa auto AC. Pengaturan AC lengkap, dilengkapi dengan front and rear defogger ya. Nah, ini juga ada pemanasnya nih. Ini nggak tahu nih pemanas apa ini tapi. Nah, di sini dia sebenarnya kosong, cuman nih kalau mobilnya nyala itu ada indikator untuk passenger airbag-nya. Nah, di sini dia ada power outlet, heater seat, ini lengkap ya, kiri kanan. Ini biasanya harusnya kalau di luar di Indonesia ini disunat, tapi ini dibawa sama Nissan ternyata. Ada USB dan aux, dan ini tombolnya dia udah pakai model pencetan kayak gini ya. Jadi dia ada gambarnya, bukan start stop lagi. Nah, ini keren ya. Ada tempat penyimpanan di sini. Untuk yang di sini dia masih plastik ya, jadi bukan soft touch. Nah, versi Sport Edition dia ada penambahan warna merah di sini. Nah, ini warna merah di sini. Dan untuk transmisi dia model single gear ya. Jadi dia kalau, nah ini guide-nya tuh seperti ini. Jadi kalau kita mau mundur ya kita tinggal naik ke atas. Kalau kita netral kita ke kanan. Drive kita tinggal ke bawah aja. Untuk park kita tinggal pencet. Nah, dan juga dia punya mode e-pedal. Jadi kita bisa nyetir, kita nggak perlu nginjek rem. Jadi kita tinggal injek gasnya aja. Nanti kalau kita mau lepasin, kita nanti mobilnya akan mengerem secara pelan-pelan, secara gradual. Nah, ada tombol eco juga di sini. Nah, untuk electric park brake sign-nya dia belum ada auto hold ya. Nah, ada cup holder 2 buah. Nah, untuk laci, nah di sini dia pakai stitching warna merah ya. Ini kulitnya halus loh, empuk juga. Tapi untuk laci memang lacinya nggak terlalu luas. Nah, untuk jok, nah ini dia yang versi Sport Edition dia dapat penambahan warna merah ya di sini. Kalau aslinya tuh kan dia warna biru dan hitam. Jadi di sini dia warna merah, tapi yang di sini tuh dia leather. Jadi dia bukan suede seperti di yang lift yang standar. Tapi di sini perforated leather tetap. Untuk seatbelt dia dengan head adjuster, hand gripnya itu model retract, sun visor di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Ada lampu baca di sini 3 buah ya, lampu bacanya ada di sini. Spion tengah masih day and view biasa. Dan untuk sun visor di sisi driver dia lengkap dengan ticket holder, dan dia ada juga vanity mirror tapi dia nggak ada lampunya. Nah, di sini dia ada airbag di sisi penumpang, dan ini airbagnya sudah 6, jadi termasuk airbag samping. Dan dia juga ada tweeter di sana, pilar A-nya seperti itu. Nah, di sini dia juga ada tekstur yang agak keren ya, ini keren juga teksturnya. Dan di sini dia lacinya sudah soft opening. Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Sekarang kita coba ke belakang ya, untuk melihat kayak gimana duduknya. Itu digerak motor listrik dia menggerakkan roda depannya. Nah, di baris kedua, di sini dia masih plastik ya. Dan di sini dia, nah ini plastik ya. Yang di sini udah plastik, tapi yang di sini masih soft touch. Power window dia ada di sini, dan ini ya black piano, tapi dia nggak dapat stitching warna stripping warna merah lagi di sini ya. Tapi karpet tetap sampai belakang dikasih warna merah-merah. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, duduk di baris kedua dari Nissan Leaf ini posisi saya 3164. Untuk ruang kaki masih lega, cuman untuk ruang sepatu memang agak ini ya, agak kurang luas. Nah, di bagian sini dia masih ada tunneling-nya. Dan di sini dia sayangnya nggak dapat USB charging ataupun power outlet sama sekali. Jadi di belakang ini kosong. Tapi kita dapat seat back pocket di driver dan di bagian penumpang depan. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya Nissan Leaf Sport Edition. Jadi untuk dapat paket semua ini itu nambah 57 juta ya. Jadi kita dapat beberapa improvement. Di bagian eksterior itu dapat stiker-stikernya. Di interior kita dapat panel-panel warna merahnya, termasuk yang di jok kulit, dan di bagian tengah-tengah tadi. Sama satu lagi adalah subwoofer dari Soundstream yang akan kita tunjukkan di bagian bagasi. Hand grip tetap model retract. Untuk seatbelt ini udah model tertutup cover. Airbagnya tadi yang sampai pilar. Nah, untuk headrest di sini tiga-tiganya udah adjustable semua. Seatbelt juga udah 3 titik semua, dan tetap ada ISOFIX ya di bagian sini. Cuma memang udah nggak dapat armrest. Nah, untuk joknya ini fix, udah nggak bisa diatur lagi sandarannya. Tapi ya udah bisa dilipat. Nah, sekarang kita masuk ke bagasinya. Nah, untuk melipat bagasinya di sini kita tinggal tarik. Nah, ini yang sisi 40, yang sisi 60-nya di sana. Nah, sekarang kita akan coba nyalain dulu lampu-lampunya ya, buat ngelihat lampu belakangnya itu kayak gimana. Kita nyalain sama lampu hazard. Rem belakang tetap cakram ya. Nah,
untuk antena dia sayangnya masih short pole, belum shark fin. Tetap ada spoiler belakang dengan high mount stop lamp, dan di sini dia ada rear defogger dengan rear wiper. Kaca filmnya udah bawaan pakai Vicul, dan ini untuk lampunya dia sudah LED di bagian sini. Jadi ini kayak mengingat-ingat sama Nissan Fairlady Z34. Lampu sini memang masih halogen, lampu mundur juga masih halogen. Ada reflektor di bagian belakang, dan di bagian belakang ini kita juga dapat diffuser dengan warna merah. Walaupun sebenarnya di sini masih ada kayak warna biru ya. Nah, ban serepnya ini yang unik. Jadi mobilnya tetap punya ban serep, tapi ban serepnya ada di bagian bawah. Dan ini dia ukurannya lebih kecil ya, dia temporary. Nah, di sini dia ada emblem Nissan Leaf dan penanda mobil listrik zero emission. Dan untuk bagasinya dia model elektris. Nah, di sini dia lampunya memang masih halogen, ada kamera parkir juga di bagian sini. Nah, kita juga dapat separator seperti ini, yang ini bisa kita lepas ya. Nah, ada lampu juga di bagian bagasi, dan di sini dia juga dapat subwoofer Soundstream. Ini bawaan ya. Nah, untuk di sini udah nggak ada apa-apa. Nah, udah nggak ada baterai, udah nggak ada apa lagi, jadi benar-benar polos ya. Sekarang kita tutup. Nah, ini adalah bagian dashboard keseluruhan dari sisi penumpang sebelah kiri. Oh ya, sebagai informasi juga untuk Nissan Leaf ini dia sudah dapat home charger ya sebagai standar. Jadi kalau kita udah nanti kita beli unitnya ini, kita udah dapat home charger yang model seperti ini. Nah, ini udah dapat gratis ya. Dan ini ngecasnya dia kalau pakai listrik rumahan itu dia kurang lebih 7 sampai 8 jam kalau listriknya itu 7000 watt. Dan dia juga untuk range-nya ini dia ngisi dari penuh bisa sampai 311 km. Dan untuk garansi baterainya nanti saya tulis ya di bagian bawah video ini. Oke, jadi sekian untuk in-depth dari Nissan Leaf Sporty Edition. Terima kasih sudah menonton.